Bagi orang saya dapat wahyu. Budaya namanya apa namanya? Namanya surat Al-Jawahir. Bagaimana bunyinya? Bunyinya inna a'tayna al-jawahir. Fasalli rabbika wahajir. Yang membutuhkan rojul kafir. Jadi bagian dari dinamika kata dan seterusnya. Hanya sungguh aku telah memberikan kepadamu sejumlah jawahir, sejumlah jawahir mutiara. Mutiara. Karena itu setelah dan berhijrahlah. Sesungguhnya orang yang suka kepada kamu itu orang kafir. Tentu jadi kesamaan masyarakat dan mengetahui betapa bobot Al-Quran dibandingkan dengan ecek-ecek seperti buatan Salman. Kemudian dia juga terkenal dengan surat yang mengatakan karena di Quran itu ada surat-surat dengan nama hewan, surat An-Nahl, surat Al-Baqarah, An-Naml, surat Samud, surat Sapi dan lain-lain. Maka dia mengatakan saya dapat surat pendek, hanya surat kata, kodok. Ditanya gimana bunyinya? Dia mengatakan dia tidak, kita tidak, nanti maka nanti, aku terima, wa ikuti, lasyari bahkan mau, karena kita diri. Kalau kita tak bisa bahasa Arab, itu dilakukan dengan video kita secara Quran. Tetapi isinya itu hanya pada kata-kata, mendukunglah sesuka hatimu. Bagian atas tubuhmu ada di air, bagian bawah tubuhmu terbenam dalam lumpur. Orang yang mau mengambil air dari batu, air lumpur tidak kamu tolongkan. Tentu ini untuk hanya TK saja juga mungkin tidak lolos. Jadi kalau dianggap ini mengenai waktu Nabi, ya tentu tidak ada yang percaya. Juga dia punya surat namanya Wabar. Wabar itu kucing pada pasir yang suka oleh-oleh batu, oleh-oleh pasir itu. Jadi ya Wabar lagi hubungannya kadang wasadar. Ya saya lupa ya, tapi pakai babar, hewan babar, bernama dua besar, dada lebar, kemudian terjatuh sama oleh-oleh kerikil dan pasir di mana saja. Nah jadi saudara-saudara, ini sekedar ya, angka menunjukkan alhamdulillah kita dengan tempat suci ini masih utuh. Kalau Anda maaf niat itu di streaming. Wah, nggak pantas banyak mendengar. Cuma dari kitab-kitab langit, dari Zabur, Taurat, Injil, Quran, atau Zabur, Old Testament, and Quran, maka nanti nyatanya yang masih otentik, orisinil, utuh, tidak ada sedikit pun perubahan. Itu hanya Quran saja. Kalau Anda kahar-kahar terbuku, ya, pergilah membeli biasa kita, ya, Quran. Saya nggak sampai hati mengikut kita itu, ya. Di sana itu dalam kalau pertama itu halaman 12 ke selanjutnya itu mengalahkan pornografi anak-anak muda sekarang. Bisa gimana Pak? Ya cari sendiri. Saya tidak sampai ada di Mesir. Ya. Artinya apa? Artinya
distorsi, deformasi, dekonstruksi dari kasus selain Quran itu sudah terlalu jauh, sehingga kadang-kadang kalau kita membaca masa seperti ini kita sekali saudara. Jadi pertama, ini tema saya adalah alhamdulillah saudara, kita ini punya kompas kehidupan, punya guidance of life, punya hidayah, punya Al-Furqan, punya referensi utama yaitu Quran. Dan kalau kita baca, kita berdomani, kita sungguh-sungguh kami, saya yakin tidak pernah kita sesat di tengah jalan. Kita sesat di bidang awal, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang apapun, tidak penting. Nah, kalau kita referensinya kepada Al-Quran. Sehingga saudara-saudara, pada teman saya yang hanya pendapatnya, saya tanya, ini sudah berkeluar belum? Sudah. Orang bilang begini, ayat itu saya belum baca. Jadi dia itu teman saya lain, saya mengambil sikap yang aneh sekali. Ini baca Quran, dia pasti selain Quran saya baca. Berapa kali seminggu? Ya kalau puasa saya sering baca Quran. Kalau Quran ya kali. Yang salah satu Quran ini boleh itu tulis saya ada tulisan. Ini artinya apa? Adik-adik pertama. Jadi insya Allah ketika Nabi menjelang wafat bersabda, aku tinggalkan dua perkara, kalau kamu pegang sungguh-sungguh tidak mungkin kamu sesat, itu memang nyata adanya. Saya pernah tinggal di Amerika 7 tahun, saya tahu nggak boleh kemana-mana, tetapi dengan Quran itu memang kita insya Allah ada proteksi. Kita jadi gampang ini boleh, itu tidak boleh. Ini pantas, itu tidak pantas. Ini hak, itu boleh. Ini apa? Ini hak, utara balas seperti biasa. Nah, jadi saya dalam pengajian NKN ini mengatakan, marilah Quran itu yang betul-betul itu untuk kita, itu kita kumpulkan sebagai bacaan di atas segala macam bacaan lain. Saudara, jadi saya ingin sampaikan sedikit. Saya sudah diberi Allah kesempatan pergi ke Turki, ke Iran, ke Libya, ke Irak, ke Mesir, ke Malaysia, ke mana. Beberapa negeri Muslim yang pimpinannya itu paham Al-Quran, itu umumnya langkah-langkahnya itu lebih tertata dan lebih bertanggung jawab. Tapi kalau para pemimpin sebuah Muslim itu memang tidak tahu Quran, kecuali untuk sahabat, kemudian pokok anak-anak, itu biasanya memang negaranya jadi ada. Ini cerita dari saudara dari Sasono, bisa dicek. Dia mengantar seorang temannya, dia pesantren, kemudian si kiai bawa anaknya yang baru SMA kelas 1 tempat menteri pendidikan nasional itu. Kemudian setelah saling mengenalkan, lantas Pak Kiai bilang, Pak Menteri, anak saya alhamdulillah Pak Menteri sudah
Bahkan ada seorang sangat tinggi, ya, itu diajak Jumatan. Kemudian kita melihat orang tahiyatul masjid dua rakaat itu, dia tanya, salah apa? Bapak, ini salah tahiyatul masjid dua rakaat. Jadi saya salah ya, Bapak salah. Kemudian dia salah. Juga berikutnya apa juga ini kita tidak kenal. Ini ada hubungannya, ya, bahwa roh aturan itu, kalau ikut sedikit banyak menjiwai sebuah bangsa atau pimpinannya, maka insya Allah kemudian ya atas bangsa pesantren akan lebih bagus keadaan. Nah, saudara-saudara, berikutnya lagi, kalau kita baca Al-Quran, itu ada benang emas, ya, ada golden tip of the Holy Quran. Namanya apa? Namanya keadilan. Jadi benang emas agung dari Al-Fatihah sampai Anas itu adalah al-adalah atau keadilan. Sehingga orang-orang non-Muslim yang mengklaim itu berkesimpulan Islam is the religion of justice. Islam itu adalah agama keadilan. Misalnya Allah berfirman, "Khalaqna ummatan jami'atan tabi'iyah dulu." Dan siapa yang menciptakan Allah, ada sebagian yang memahami al-haq kebenaran, dan kebenaran itu mereka menegakkan keadilan. Saat yang sama itu Allah berfirman, Qaumi Musa lihat wa bihi ya'dilun. Dan Nabi Musa itu adalah hamba Allah yang memegang kebenaran dan itu benar-benar itu kita menegakkan keadilan. Kemudian saudara, sholat